Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini mengajak kalian untuk berpikir, ya, bernalar dan menganalisa sebuah berita yang ini berita penting, ya, berkaitan tentang daya beli. Perumahan baru di Jogja terus bermunculan. Perumahan itu kan komplek, ada rumah yang dipetak-petak, ya. Entah itu perumahannya kecil ataupun perumahannya besar. Nah, di sini dijelaskan, tapi melihat harganya, dari judulnya ini sudah menunjukkan bahwa harganya tidak murah. Sebenarnya perumahan ini dibangun untuk siapa? Kalau perumahan itu murah, dia tidak akan menaruh pertanyaan judul seperti ini. Sebaliknya, kalau harganya mahal, dia akan menaruh judul yang seperti ini. Berarti kalau mahal, buat siapa? Ya, siapa yang mampu beli? Orang Jogja asli atau pendatang? Bahkan pendatang ya belum tentu bisa beli, ya. Bagaimana kita melihat fenomena ini? Jadi banyaknya perumahan, bukan hanya di Jogja, bahkan di kota saya, di Batu, Malang, dan kota-kota lain. Kenapa kok tambah banyak? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang tidak diuntungkan? Nanti akan saya jelaskan cara berpikirnya mereka ini bagaimana, orang-orang ini yang beli lahan banyak sekali. Nah, di YouTube itu ada video, nanti kalian cari sendiri, ya. Di YouTube itu ada video, judulnya What Capitalism Does to Us. Artinya, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kapitalis terhadap kita. Ya, maksudnya apa? Apa yang telah dilakukan kapitalis terhadap kita dan kita tidak sadar, ya. Orang-orang berkeyakinan bahwa kapitalis itu hanya tinggal di Wall Street atau tinggal di SCBD atau di daerah-daerah elit. Padahal kapitalis itu mereka tinggal dimanapun, ya. Tidak harus di Jakarta atau Surabaya atau di Washington DC atau di New York, ya. Hampir di semua negara ada. Tapi kita belum menyadari itu, ya. Akan saya setel video ini biar kalian paham. Ini saya setel, ya. Selama sebagian besar sejarah manusia, masyarakat kita telah diatur berdasarkan prinsip nilai guna. Ketika kita menanam apel atau membuat kursi, itu karena kita ingin memakan apel dan duduk di kursi. Dan ketika kita memproduksi sesuatu untuk dijual, itu karena kita menginginkan uang sehingga kita dapat menggunakannya untuk membeli produk yang bermanfaat. Dalam sistem nilai guna, kita memproduksi sesuatu yang kemudian dapat kita jual untuk mendapatkan uang yang kemudian dapat kita tukarkan dengan produk baru. Jadi dalam sistem ini, uang hanyalah perantara dan kita dapat menyebutnya ekonomi keadaan mapan, dan begitulah cara kebanyakan dari kita beroperasi dalam kehidupan sehari-hari, dan begitulah cara ekonomi kita beroperasi secara historis. Jadi maksud dari orang ini, ya, bahwa secara umum manusia, ya, itu melakukan transaksi seperti ini, ya, uangnya berputar kembali, beli produk, ya, dijual dapat uang untuk beli produk, ya. Jadi uang itu berputar circle-nya ke orang-orang, ya. Menanam buah, ya, kemudian di packing, dijual, ya, dijual dapat uang buat beli kursi, buat beli makanan,
sisanya buat beli bahan untuk ditanam terus dijual lagi. Begitu juga sama jasa menjahit, beli kain, dijahit, kemudian dijual, ya, ataupun jasa, ya. Seperti saya les, ya, les kursus, orang belajar bahasa Arab ke saya, ya, orang bayar, kemudian saya dapat uang saya pakai untuk belanja, makan, minum, isi paket, ya, isi paket internet buat video ini, ya, bayar wifi, listrik, ya. Uang berputar di kalangan secara circle, ya, namanya use value, ya. Ini sistem yang paling lama sampai sekarang masih terjadi. Kemudian sistem perumahan itu ikut yang mana? Seperti ini. Nah, kita lanjut ya videonya. Kemudian pada tahun 1700-an sistem ekonomi baru mulai mengambil alih. Saat ini kita menyebutnya sebagai kapitalisme. Dan salah satu aspek yang sangat penting dari kapitalisme adalah pergeseran fokus dari nilai guna ke nilai tukar. Nah, ini ya. Jadi dari nilai guna ke nilai tukar. Nilai guna ke nilai tukar. Exchange value. Nah, kita lanjut. Tidak dapat dilebih-lebihkan betapa mendalamnya pergeseran ini. Ingatlah bahwa dalam sistem nilai guna tradisional, uang hanyalah perantara. Namun dalam kapitalisme yang didorong oleh nilai tukar, uang adalah intinya. Jadi dalam kapitalisme, kita mulai dengan uang atau modal. Kemudian kita memproduksi suatu produk atau komoditas dengan tujuan untuk mengakumulasi lebih banyak uang. Jadi dalam kapitalisme, komoditas yang Anda produksi merupakan perantara untuk menghasilkan laba yang kemudian dapat diinvestasikan kembali untuk menghasilkan lebih banyak laba dalam siklus pertumbuhan eksponensial yang tidak pernah berakhir. Nah, sudah paham? Nah, kalian sudah paham sekarang? Nah, kapital, ya, kapital, komoditi, capital, komoditi. Uang melahirkan barang, kemudian menjual barang, mendobelkan uang untuk melahirkan barang lebih banyak, mendobelkan barang lagi setelah menghasilkan uang lebih banyak. Begitu dan begitu. Sehingga menghasilkan capitalistic exchange value yang disebut dengan exponential growth, pertumbuhan yang ke atas, bukan circle yang mutar tapi ke atas. Nah, sekarang kita lihat ya, contohnya itu seperti apa, contoh paling sepele. Nah, nanti kalian lihat di video ini, di channel ini, bahwa dia bercerita ada 2 model bisnis. Misalnya, seorang wanita dia buka cafe shop. Ya, di Malang banyak cafe shop. Dia buka cafe shop, ya, beli biji kopi, dia roasting, terus dia racik jadi kopi. Nah, dia punya 1 toko saja, ya, untuk dia jual. Ya, dia memperoleh keuntungan itu dia pakai untuk membeli biji kopi, ya, biji kopi lokal tentunya. Itu use value, ya. Jadi atas dasar pemanfaatan, ya. Kemudian model yang kedua yaitu model Starbucks dan sejenisnya itu, ya, yaitu franchise atau apa. Mereka menjual kopi, ya, tetapi sistemnya invest. Kemudian lama-lama ketika dia buka cabang banyak, kemudian investor ini akhirnya mengambil, ya, saham dari kopi itu, sehingga mereka bisa buka cabang lebih banyak. Nah, saya geser ya videonya. Dan
Sebenarnya, begitulah cara sebagian besar bisnis kecil beroperasi. Toko-toko yang terlibat dalam perdagangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia telah ada ribuan tahun bahkan sebelum kapitalisme muncul. Namun, perusahaan-perusahaan dengan nilai guna yang stabil seperti Pomona juga secara fundamental berbeda dari perusahaan-perusahaan yang didorong oleh nilai tukar yang muncul bersama kapitalisme seperti misalnya perusahaan Espresso House ini. Pada awal tahun 90-an, pasangan asal Swedia, Charles dan Elizabeth, berkeliling dunia dan terkesima dengan kenyataan bahwa dimanapun mereka pergi, mereka dapat menemukan kedai kopi Starbucks, kafe yang menyajikan kopi biasa-biasa saja dengan harga yang melambung. Mereka mengira Starbucks pastilah mesin pencetak uang, dan mereka heran karena Starbucks belum dibuka di Swedia. Jadi, pada tahun 1996, Charles dan Elizabeth membuka Espresso House, sebuah kedai kopi yang terinspirasi oleh Starbucks di kota asal mereka, Lund. Uang yang mereka hasilkan dari bisnis mereka investasikan untuk ekspansi dan segera mereka buka di Malmö, lalu di Helsingborg dan kemudian di sepanjang pantai barat Swedia. 10 tahun kemudian, Espresso House telah menjadi jaringan kafe terbesar di Swedia. Saat itulah, pasangan itu menjual jaringan kedai kopi itu kepada perusahaan ekuitas swasta Inggris Palomon Capital, yang menggabungkan Espresso House dengan jaringan kafe terbesar kedua di Swedia, Coffee Cup, lalu menjual jaringan itu kepada perusahaan ekuitas swasta Norwegia Hercules Capital yang memperluas jaringan itu ke Norwegia dan Finlandia, lalu menjual Espresso House kepada konglomerat Jerman JAB Holding Company, yang terus memperluas Espresso House secara agresif, yang kini memiliki lebih dari 500 kedai kopi di seluruh Eropa Utara. Teman-teman bisa Bentar, ini ada iklan ya. Karena dikelola berdasarkan nilai guna dan laba kondisi mapan. Nah, kalian lihat ya. Jadi si wanita itu yang punya cafe shop, dia menjual makanan ya. Kalau di sini istilahnya UMKM ya. Kemudian dengan yang ini Espresso House dikelola berdasarkan konsep kapitalis tentang akumulasi nilai tukar eksponensial. Nah, jadi akumulasi terus ya. Uang menghasilkan bisnis untuk menghasilkan uang lebih banyak. Nah, ini soal mindset ya, cara berpikir ini sama ini ya. Berikut cara lain untuk menjelaskan perbedaannya. Ketika saya membeli kopi di Pomona, laba dari kopi itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan konkret tertentu bagi pemiliknya. Namun, ketika saya membeli kopi di kedai espresso, laba itu masuk ke dalam akumulasi nilai tukar yang tak terbatas untuk membeli pesaing, biaya untuk perantara keuangan, iklan dan pemasaran, dan pada praktiknya membuat kafe-kafe lokal gulung tikar. Nah, kalian sudah paham kan? Ya. Kenapa ada e-commerce kayak Shopee, TikTok Shop, kemudian ada KFC dan lain-lain itu ya. Nggak harus KFC, banyak kok model kayak gitu. Mereka seperti ini cara berpikirnya ya. Mereka bisa bermain di harga, bisa bermain di servis karena ada double uang. Jurnalis Swedia Fredrik Stroh pernah mengatakan ini tentang Espresso House. Kafe-kafe mereka adalah belatung yang menetas ketika budaya mati. Begitulah perasaan kebanyakan dari kita. Masalahnya adalah virus logika nilai tukar merajalela di mana-mana dalam perekonomian kita dan kita benar-benar membencinya. Kita benci ketika perangkat lunak yang kita sukai berubah menjadi layanan berlangganan yang buruk yang memaksa kita membayar barang-barang yang sudah kita beli. Kita benci bahwa internet yang dulunya merupakan tempat untuk rasa ingin tahu dan koneksi kini dirancang untuk menjebak perhatian kita dalam gulungan yang tak ada habisnya. Kita benci bahwa sekolah dan layanan kesehatan kita diambil alih oleh logika nilai tukar melalui privatisasi. Bayangkan, bahkan sekolah, bahkan universitas ada sekarang itu namanya PTMBH ya, yang katanya itu sudah negara itu sudah lepas ya, lepas sehingga mereka cari dana sendiri ya, survival untuk membangun, menambah murid, menambah mahasiswa. Tetapi yang ditambah itu justru mahasiswa yang jurusannya itu sebenarnya kurang penting ya,
kurang penting, bahkan ketika sudah lulus sulit dapat kerja ya, karena tidak dilatih skill sejak di universitas. Walaupun kalian lihat gedung universitas besar seperti ini, tapi tidak sempat melatih skill untuk survival. Hanya modal ijazah saja. Kita benci bahwa kota-kota kita menjadi tidak layak huni karena rumah diperlakukan sebagai aset finansial dan bukan tempat tinggal. Nah, paham sekarang? Paham sekarang? Ya. Jadi rumah, orang bangun perumahan itu untuk mendapatkan apa itu namanya, itu tadi keuntungan eksponensial, ya. Bukan untuk ditinggali. Mereka bangun rumah ndak laku, ya mereka biarin, ya. Nanti tinggal di situ jin, ya, dan makhluk aneh lain. Dan kita juga benci ketika kreator video seperti saya mulai lebih peduli tentang akumulasi nilai tukar. Nah, ini urusan beda lagi. Intinya seperti itu cara bekerja orang-orang kapitalis. Nah, saya tidak menyalahkan mereka, tidak. Ya, saya juga tidak bilang betul atau salah. Ini bukan soal betul atau salah. Ini soal saya mengajak kalian berpikir. Ya. Mana cara yang lebih lebih bersaudara, karena ekonomi kita kan ekonomi berdasarkan Pancasila, persaudaraan, konsep kekeluargaan. Nah, kalau kapitalisme itu justru melanggar Pancasila, ya, justru melanggar Pancasila, sehingga orang bangun perumahan banyak, ya, tapi kosong, gak ditinggali, atau bangun toko-toko tapi harganya dinaikkan atas alasan apa, enggak tahu, ya. Alasannya karena kebutuhan atau utang atau apalah, ya, akhirnya kosong. Kalau sudah kosong rusak, ya, butuh perawatan. Coba kita berpikir, kita mau ngambil mindset yang mana, mindset yang value, guna, atau eksponensial. Ini video hanya mengajak kalian untuk berpikir. Mungkin kalian punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar pelajaran tentang ekonomi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.